Baik, untuk bentuk akar, perlu diketahui bahwa akar itu kebalikan dari pangkat. Untuk simbolnya seperti ini ya. Kalau ada simbol seperti ini dibaca akar pangkat 2 atau bisa juga dibaca akar kuadrat dari titik-titik gitu ya. Contoh seperti ini ada, ini baca apa berarti? Dibaca akar pangkat 2 dari 16. Berapa akar pangkat 2 dari 16? Jawabannya adalah 4. Kenapa? Karena 4 pangkat 2 itu sama dengan 16. Kemudian di sini ada akar pangkat 2 dari 81 sama dengan 9. Karena 9 pangkat 2 sama dengan 81. Jadi kalau ada simbol seperti ini tidak ada angka apapun di sininya ya. Maksudnya di sebelah sininya berarti itu akar pangkat 2. Berbeda kalau misalkan ada angka di sini. Ini seperti yang ini dibaca apa? Dibaca akar pangkat 3 dari gitu ya. Nah, contohnya di sini untuk yang akar pangkat 3. Akar pangkat 3 dari 8. Berapa hasilnya? 2. Karena 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi untuk bentuk akar ini umumnya adalah akar pangkat N dari A. Nah, di sini ya. Akar pangkat, bergantung nanti N-nya berapa, apakah 2, apakah 3, berapa ya. Nah, kemudian di sini akar pangkat N dari A sama dengan B hanya jika B pangkat N sama dengan A. Seperti ini. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Atau di sini 4 pangkat 2 sama dengan 16 ya. Nah, pada materi ini kalian harus bisa menyederhanakan bentuk akar. Kalau akar seperti tadi kan kita bisa langsung tahu jawabannya ya. Misalkan akar dari 4 berapa? 2. Akar dari 9. 3, maksudnya akar pangkat 2 maksud Ibu ya. Nah, di sini ada bilangan-bilangan yang tidak pas gitu penarikan akarnya. Di sini misalkan ada akar 18. Ada nggak akar pangkat 2 dari 18? Ada nggak bilangan yang bulat yang dipangkatkan 2 hasilnya 18? Tidak ada ya, maka kita harus sederhanakan bentuk ini. Kita cari perkalian berapa kali berapa yang hasilnya 18, tapi cari yang bisa ditarik akar pangkat 2-nya. Kan 18 itu bisa berapa kali berapa? Bisa 6 kali 3 ya. Bisa juga 9 kali 2. Tapi kan kalau 3 sama 6 tidak ada akar pangkat 2-nya ya. Maksudnya tidak pas. Makanya kita gunakan yang ini. Akar 9 kali 2. Kita bisa jabarkan menjadi akar 9 dikali akar 2. Akar pangkat 2 dari 9 berapa? 3. 3 dikali akar 2. Yaitu berapa? 3 akar 2. Bisa kita tulis seperti ini ya. Kalau perkalian akar nih. 3 kali akar 2 itu sama dengan 3 akar 2. Contoh kedua di sini akar 20 gitu ya. Akar pangkat 2 dari 20, tapi kita biasanya sebut simpelnya akar 20 gitu ya. Cari perkalian berapa kali berapa yang hasilnya 20, tapi yang bisa ditarik akar kuadratnya. 20 kan bisa berapa aja? Bisa 2 kali 10 atau 4 kali 5. Kita gunakan yang ini yang 4 kali 5 ya. Akar pangkat 4 dikali akar pangkat 2 dari 5. Akar 4 dikali akar 5. Berapa hasilnya nih akar 4? 2 dikali ini kan nggak bisa ya. Tetap akar 5. Jadi hasilnya adalah 2 akar 5. Seperti itu. Jadi untuk bentuk umumnya, kalau ada akar A dikali B, jawabannya adalah akar A dikali akar B. Bergantung apakah nanti akar A-nya bisa dicari nilainya atau tidak. Akar B-nya juga seperti itu ya. Jika tidak bisa dicari seperti ini, tetap tulis seperti ini. Tapi kalau bisa dicari seperti akar 4, cari berapa nilainya. Baik. Nah, sekarang ada contoh yang kedua. Sederhanakan penjumlahan akar berikut. Ini ada akar 12 ditambah akar 48. Kita harus cari dulu masing-masing akar 12 itu berapa. Akar 48 itu berapa ya. Nah, akar 12 itu kan sama dengan akar 4 dikali 3. Akar 4 itu 2. Akar 3 tetap ya, jadi 2 akar 3. Kemudian akar 48. 48 itu berapa kali berapa? 16 kali 3. Berarti akar 16 dikali akar 3 sama dengan akar 16 sudah 4. 4 dikali akar 3 adalah 4 akar 3.
Jadi di sini akar 12 ditambah akar 48 itu sama dengan 2 akar 3 ditambah 4 akar 3. Karena ini sama-sama akar 3 ya. Jadi kita bisa langsung jumlahkan 2 ditambah 4 yaitu 6. 6 akar 3 seperti itu. Nah, jadi bentuk umumnya kalau ada B akar A ditambah C akar A itu hasilnya adalah B ditambah C kali akar A. Tapi syarat ini akarnya harus sama. Kalau beda nggak bisa kita jumlahkan langsung ya. Harus sama ini ya. Begitupun kalau ada B akar A dikurangi C akar A, maka hasilnya adalah B dikurangi C kali akar. Nah, ini dalam akar ini banyak sekali ya bentuk yang harus kita sederhanakan. Seperti ini nih, 1 per akar 2. Ini terlihat sederhana, tapi ternyata itu belum disederhanakan seperti itu. Maka kita harus sederhanakan bentuk ini. Nih, untuk yang pertama 1 per akar 2. Kalau ada bentuk seperti ini, caranya adalah kalikan dengan penyebut per penyebut. Ini penyebutnya kan akar 2 ya. Jadi 1 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2 ya. Berarti 1 dikali akar 2 per 2 dikali akar 2 dikali akar 2 ya. 1 kali akar 2 berapa? Tetap akar 2. Akar 2 dikali akar 2 berapa? Jawabannya adalah 2. Karena kan ini kan ya akar dikali akar ya. Jadi ibaratnya menghilang itu akarnya. Seperti itu. Jadi hasilnya adalah ini kita bisa lihat 1 per 2 akar 2. Nah, yang untuk nomor 2 itu mirip dengan nomor 1, jadi silahkan kalian coba, nanti boleh kasih tahu ibu jawabannya berapa, kalian tulis di buku ya. Kemudian yang nomor 3 akar 2 dikali akar 2 per akar 3. Sama ini juga caranya, kalikan dengan penyebut per penyebut. Berarti akar 2 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3. Akar 2 dikali akar 3 hasilnya adalah akar 6. Kita bisa kalikan langsung ya kalau dalam bentuk akar ini. Kemudian akar 3 dikali akar 3 hasilnya adalah 3. Jadi jawabannya adalah 1 per 3 akar 6. Ya, coba dipahami dulu ya. Nah, untuk yang contoh 4 itu menyederhanakan bentuk akar ini seperti ini. Jadi penyebutnya itu tidak tunggal gitu ya. Ada dalam bentuk penjumlahan, ada yang pengurangan. Nah, jawabannya seperti apa? Caranya kalian kalikan dengan kawan dari penyebutnya. Di sini penyebutnya yang nomor 1 adalah akar 2 ditambah akar 3. Kalikan dengan penyebut kawan dari penyebutnya. Kawan dari akar 2 ditambah akar 3 adalah akar 2 min akar 3. Kalikan seperti ini ya. Hasilnya 1 dikali ini kan tetap ya, berarti akar 2 min akar 3. Per ini hasilnya adalah 2 kurangi 3. Ini bentuk aljabar ya. Kalau kalian ada yang mau ditanyakan silakan komentar di GCR ya. Oke. Hasilnya 2 dikurangi 3 adalah min 1. Akar 2 dikurangi akar 3 per min 1. Nah, ini kan positif dibagi min 1 jadinya negatif. Ini negatif dibagi min 1 hasilnya positif. Jadi min akar 2 ditambah akar 3 hasilnya bisa kita tulis balik ya. Akar 3-nya di depan, akar 3 dikurangi akar 2. Ya, untuk nomor 2 silakan kalian coba sendiri. Hasilnya seperti apa. Jadi tadi ya seperti yang Ibu bilang, ini kalikan dengan kawannya. Ini kalikan dengan penyebut per penyebut seperti itu. Terakhir dari materi ini ya, konsep bilangan berpangkat adalah notasi ilmiah. Notasi ilmiah itu digunakan untuk menyatakan bilangan yang sangat kecil atau yang sangat besar ya. Bilangan yang spesial gitu khusus. Misalnya ukuran virus kan kecil banget ya sampai tidak kasat mata, nggak kelihatan. Jadi kita bisa gunakan notasi ilmiah atau jarak bumi ke matahari itu berapa sih kan kalau kita tulis langsung itu kan panjang banget ya. Makanya kita gunakan notasi ilmiah untuk menuliskannya. Bentuk umumnya seperti ini. A dikali 10 pangkat N. Dengan syarat A-nya itu lebih dari 1. Kalau 1 boleh nggak? Nggak boleh. Harus lebih dari 1 dan kurang dari 10. Ya, dan N-nya adalah bilangan bulat. Contoh seperti ini.
Nyatakan bilangan berikut dalam notasi ilmiah. 1200 ya. Dan seterusnya. Bagaimana caranya? Nah, ini 1200 itu kita kalikan berapa sih? Ini kan harus bentuknya harus ini A ya. A-nya itu harus antara 1 dan 10 ya. Berarti 1200 itu 1,2 dikali 10 atau dikali 10 pangkat 3 dikali 1000 ya. Jadi 1,2 kali 10 pangkat 3. Kemudian yang 8.500.000 berarti sama dengan 8,5 dikali 1 juta. 1 juta itu 10 pangkat berapa? 10 pangkat 6. Jadi 8,5 dikali 10 pangkat 6. Ini sama nomor 3 juga ya. Nah, di sini untuk yang nomor 4 berapa? Ini gimana caranya? Berarti 0,002 itu sama dengan berapa? Ya. Kita harus tuliskan dalam bentuk perkalian tadi. Berarti ini tuh sama dengan 2 dibagi 100.000. Dibagi 100.000 berarti kan 2 per 100.000. 100.000 ini kan berarti ada di bawah ya. Dalam perpangkatan negatif berarti artinya 10 pangkat min 5. Berarti 2 kali 10 pangkat min 5. Kemudian yang ini panjang banget ya. Itu sama dengan 6,5 dibagi 10 juta atau 10 pangkat min 7 ya. Atau secara simpel mungkin kalian harus paham konsepnya, tapi cara cepatnya juga harus tahu bagaimana. Nih kita lihat di sini. Posisi nolnya harus kalian perhatikan ya. Seperti ini nih misalkan. Nah ini kan berapa langkah ini? Coba dari belakang ke sini. Nomor 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 di sini ya. 3,21 berarti ada 8 langkah dihitung dari kanan. Berarti 3,21 kali 10 pangkat 8. Untuk yang nomor 4, kita lihatnya dari kiri. Berapa langkah dia menuju 2 ya, menuju 2 ke sini. 1, 2, 3, 4, 5. 2 kali 10 pangkat min 5. Seperti itu. Nomor 1 juga sebenarnya demikian ya. Nih, untuk menuju 1,2 berarti 1, 2, 3 di sini ya, koma gitu. 1,2 kali 10 pangkat 3 ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya selain menyatakan bilangan atau notasi ilmiah menjadi menyatakan bilangan menjadi notasi ilmiah, kalian juga harus bisa mengubah notasi ilmiah jadi bilangan biasa. Ini mungkin lebih gampang ya dibanding yang tadi. Ini kayak 1,27 dikali 10 pangkat 4. Berarti ya tinggal kita hitung aja ya. 1,27 kali 10.000 nih. Berarti berapa jawabannya? Ini ya. Ini kan ada 2 angka di belakang koma. Berarti ini habis nolnya 2 gitulah. Kurang lebih ya. Jadi 12.700. Kemudian 2,9 kali 10 pangkat min 3. Berarti ini kan pangkat pecahan ya. 2, maaf, bukan pangkat pecahan maksud ibu, pangkat negatif, pangkat pecahan ya. Sama dengan 2,9 kali 1 per 10 pangkat 3 atau 1 per 1000. Artinya 2,9 dibagi 1000 ya. Berapa jawabannya? 0,0029. 3 langkah ke sini ya. 1, 2, 3. Jadi komanya di sini. Ya. Berikut tadi materi yang untuk hari ini. Ini latihannya, silahkan kalian kerjakan beserta caranya ya di buku tulis. Beri nama dan kelas. Kumpulkan paling lambat hari Rabu ya, tanggal 25 Agustus. Kirim di GCR. Nah, tapi kalau misalkan ada masalah di GCR, kirimnya ke email ibu ya. Seperti itu. Tolong semua tugasnya dilengkapi supaya ada nilai di setiap tugas yang ibu berikan. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan tadi sekali lagi ibu bilang kalian silahkan komentar di GCR ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatannya untuk bisa memahami materi ini. Nanti untuk selanjutnya materinya insya Allah adalah aplikasinya ya dalam kehidupan sehari-hari dari materi ini. Jadi itu materi terakhir insya Allah ya untuk perpangkatan. Jadi kalian harus bisa menyelesaikan permasalahan sehari-hari terkait dengan materi bilangan berpangkat. Nah,
Itu saja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jangan lupa berdoa dulu sebelum belajar. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.